tasmiyah, maka dia bismillah saja. Sehingga sunnah mau makan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibnu Abi Salamah, ya gulam kul biyaminik, di riwayat disebutkan ya gulam samillah kul biyaminik. Inilah hadisnya, bukan di riwayat. Ya gulam samillah. Maka makna samillah laisa bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Panjang banget kok baca bismillahirrahmanirrahim. Wah, adalah awam. Awam membaca seperti itu. La Arabi wala ajami. Meskipun Arab membaca seperti itu. Walakin alladhi indahu ilm samillah bimakna tasmiyah. Atasmiyah bismillah saja. Fanadribul mithal fi dabihah, dari hukum sembelihan. Di hadis Anas disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbah bikabshin amlah fa yusammi wa yukabbir. Idan yusammi makna yusammi mada? Bismillah. Wa yukabbir Allahu akbar. Idan minas sunnah dipegang bismillah Allahu akbar. Orang awam bismillah di dalam hadis maknanya wa yusammi wa yukabbir. Idan bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Beda. Al-ilm alladhi yumayyiz. Idan farq baina tasmiyah samillah fi'il amarnya dengan basmalah. Fi'il amar basmalah basmil. Idan farq basmil wa samillah. Dan farak dari masdarnya basmalah dengan at-tasmiyah. Maka permasalahan di sini basmalah berarti harus disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Hal al-basmalah minal Fatihah. Ini masalah yang penting dari permasalahan bismillah. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kita membaca Al-Fatihah. Bismillah ini termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bismillah ini termasuk kepada Al-Fatihah yang harus dibaca di dalam sholat, Ummul Quran, bi Fatihatil Kitab. Ini dia pembahasan yang penting. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian atau kita khilaf ini dibagi dua. Madhab yang pertama mengatakan basmalah termasuk dari Al-Fatihah, maka dia harus dibaca anytime, anywhere, karena tidak lengkap Al-Fatihah kecuali dengan basmalah, karena basmalah masuk kepada Al-Fatihah. Maka orang-orang yang membaca Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillah, sholatnya rusak karena tidak membaca basmalah misalnya. Dan mazhab yang kedua mengatakan basmalah bukan dari Al-Fatihah. Lalu bagaimana Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah? Maka inilah dari dua mazhab yang berbeda. Maka mana yang rajih? Mana yang rajih ya Hafidh? Mana yang rajih? Ucapan pertama atau kedua? Maka yang rajih wallahu a'lam madhab yang kedua, bahwa dia itu bukan dari Al-Fatihah. Fa aina dalil? Maka dalil yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun tiga kali. Maknanya barang siapa yang membaca di dalam sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, maka dia dalam keadaan khidaj, maknanya rusak. Ghairu tamamin. Maka ghairu tamamin penjelas di sini tidak sempurna.
Faqila li Abi Hurairah, maka kami di belakang imam. Inna nakunu wara'al imam. Maka ini jawaban dari fatwa Abu Hurairah di saat ditanya bagaimana kami sholat berjamaah, kami makmum. Faqala iqra biha fi nafsik. Baca dengan dirimu sendiri. Maka ini jawaban dari banyak khilaf di kalangan al-fuqaha. Bagaimana para makmum yang di belakang imam membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka yang rajih dari jawaban membaca. Dan ini fatwa Abu Hurairah di riwayat Muslim yang sahih. Dia ditanya, kalau begitu bagaimana kita para makmum membaca Al-Fatihah atau tidak, terutama di dalam salat jahar? Kan sudah dibacakan oleh imam. Jawabnya, iqra biha fi nafsik. Kamu juga baca dengan dirimu sendiri. Kemudian dia meriwayatkan hadis yang menjadi pendalilan kita. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah Ta'ala qasamtu shalah baini wa baina abdi. Apa makna shalah di sini? Tadi kita mengatakan bahwa Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Quran dan Fatihatul Kitab, dan as-shalah ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang berfirman di hadis qudsi, qasamtu shalah, makna qasamtu al-Fatihah. Maka tadi kita katakan Al-Fatihah digelari dengan Ummul Quran, Fatihatul Kitab, dan digelari dengan as-shalah. Karena Allah mengatakan di hadis qudsi, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'ala. Maka kata Allah, aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Antara aku dengan hambaku dibagi dua. Wali abdi masa'ala, dan makna untuk hambaku dari permintaan doa di dalam Al-Fatihah. Apa maknanya sebelum kita masuk kepada hadis? Al-Fatihah yang ada 7 surat itu, 7 ayat itu dibagi dua. Satu untuk Allah, maknanya pujian-pujian untuk Allah, sifat-sifat untuk Allah. Satu bagian lagi untuk manusia, maknanya mereka meminta kepadaku. Maka ini untuk manusia, maknanya berdoa kepadaku. Itu makna dari ucapan Allah, qasamtu as-shalah ay al-Fatihah baini wa baina abdi. Kemudian disebutkan oleh Nabi, qala al-abdu, berkata hamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Berarti ini yang bagian untuk Allah, pujian untuk Allah khusus, tidak untuk hamba. Kemudian ar-Rahmani ar-Rahimi, ini yang kedua. Qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi. Wa qala marrah fawwada ilayya abdi. Maka mengembalikan kepadaku abdi. Selesai dari 3 perkara yang kembali kepada Allah, 3 ayat. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. 3 ini untuk Allah. Kemudian disebutkan oleh Nabi, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hada baini wa baina abdi wa li abdi masa'ala. Maka di sini penjeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku, bukan untuk Allah saja dan untuk hambanya saja. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tentunya kita sekarang tahu ala qiraah man, Hafs, wal Kisai, wal Wars, karena semuanya dengan kasrah him. Qala hada li abdi,
wali abdi masa'ala. Maka lafaz-lafaz yang akhir tadi untuk hambaku. Maka di sini barakallahu fikum disebutkan alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, ar-rahmanir rahim ayat kedua, malik yaumiddin ayat ketiga. Semuanya pujian untuk Allah, diberikan kepada Allah saja. Adapun ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni pertengahan. Allah bagi tengah. Kemudian bagian yang kedua berikutnya dibuka saja. Ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hamba berdoa kepada Allah, tunjukilah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, untuk hamba. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lil abd, untuk hamba. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa as-shalah yakni al-Fatihah dibagi dua. Untuk Allah pujian-pujian dimulai dari alhamdulillah. Dan untuk hamba dari doa-doa. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pertengahan disebutkan, dan ini untuk hamba dan untuk Allah sama. Dan adapun yang khusus untuk hamba mulai dari doa ihdinas siratal mustaqim sampai kepada ad-dallin, 3 juga. Maka semuanya jadi 7. Dari sinilah di saat Allah mengatakan aku membagi Al-Fatihah, dimulai dari alhamdulillah sampai kepada ad-dallin, dan bagiannya pas. Kalau masuk bismillah maka ke bagian mana? Itu yang jadi pendalilan di dalam hadis ini. Disebutkan oleh Allah dari mulai alhamdulillah. Dan dalil yang kedua tentang hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW kata Anas, "Shalaitu khalfa Rasulillah wa shalaitu khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa lam yaqra bismillahirrahmanirrahim." Dan di riwayat wa yabda bi alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari hadis Anas ini pun bisa menjadi pendalilan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah atau bismillah tidak termasuk. Dari mana pendalilan? Dari hadis ini. Hadis ini disebutkan yang muttafaqun alaih, aku sholat di belakang Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di riwayat yang lebih tegas lagi, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Ini riwayat Muslim. Kalimat la yadhkuruna bukan maknanya seperti disebutkan namun pelan. Itu bisa dikatakan maknanya, namun di sini lebih jelas la yadhkuruna. Maknanya tidak menyebutkan. Dan di riwayat disebutkan dengan wa yabtadi'u bi awali al-Fatihah dengan alhamdulillah. Al-muhim dari hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa lafaz-lafaz menyebutkan kata Anas, aku sholat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dimulai Al-Fatihah dengan alhamdulillah, tidak dengan basmalah. Dan bahkan di riwayat Muslim la yadhkuruna, tidak menyebutkan sama sekali bismillah. Maka menandakan bismillah asalnya bukan dari ayatul Al-Fatihah. Dari dua pendalilan ini, maka ini yang rajih. Lalu bagaimana tentang permasalahan jahar di dalam basmalah? Itu masalah yang lain. Maka boleh kita menjaharkan basmalah karena hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya, bahwa dulu Abu Hurairah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim dan mengatakan hada
kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih. Maka ini dari Abi Hurairah, dia mengatakan dan dia sahabat salat dengan Nabi. Ini yang diajarkan Nabi, menjaharkan basmalah. Maka di sini menjamak dari dua hadis ini seperti ucapan Syekh kami Mukbil. Dari dua hadis ini menjadi pendalilan bahwa menjaharkan basmalah boleh. Namun lebih kuat pengamalan Anas yang menafikan karena dari segi riwayat saja. Muttafaqun alaih. Lalu bagaimana dalam sholat diperbanyak dari hadis Anas, tidak menjaharkan basmalahnya, namun jika suatu saat kita membutuhkan untuk menjelaskan kepada manusia, boleh dijaharkan agar menegaskan kepada manusia ini pun dari sunnah. Adapun permasalahan bismillah dari Al-Fatihah, maka justru hadis ini menjadi pendalilan bahwa asal dari Al-Fatihah adalah alhamdulillah. Di riwayat disebutkan wa yabda'u aw yabtadi'u bil hamd, dimulai dengan alhamdulillah, dan bahkan la yadhkuruna bismillah, tidak disebutkan bismillah, menandakan tidak wajib karena memang bukan dari Al-Fatihah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha